Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini itu ajengan musonib pengarang kitab Safinatun Najah Syekh Salim bin Samir ingin menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, jadi bukan ini ya Pak ya, kan ada terjemah, ada makna dan maksud makna. Jadi beda. Kalau makna itu makna memaknai bahasa Arab, itu orang yang berpendidikan atau belajar tarbiyah, belajar bahasa Arab itu akan bisa mengetahui makna bahasa Arab tersebut. Seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, yang mana surat Fatihah ya, yang ini aja yang agak gampang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan maknanya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kan gitu. Yang dimaksud di sini adalah maksud dari makna itu. Kalau kita berpikir ya, kalau kalimat segala itu berarti macam-macam dan jumlahnya banyak. Kan segala puji. Nah ini kita harus tahu maksud itu. Kalau kita bilang segala puji berarti kita juga harus bijaksana terhadap mustami' jamaah. Artinya mengomentarkan tentang macam-macam puji tersebut apa saja gitu kan. Makanya ulama pada waktu itu ada yang membahas puji itu terbagi kepada 4 macam kan gitu. Yang pertama puji qadim ala qadim, yang kedua puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, yang ketiga, yang keempat puji hadis ala hadis kan begitu. Nah ini maksudnya. Lalu juga kita harus tahu tentang puji. Puji itu apa? Puji itu kan ngalem, kalau bahasa Sunda, ngalem terhadap yang memberi nikmat. Contohnya gini, kalau ngalem sama yang memberi nikmat, ada orang baik. Misalnya Pak Munandar ngasih uang sama saya, atau ngasih makanan. Nah, ngasih makanan berarti ngasih nikmat. Kemudian makanan itu saya makan, ya sampai masuk sama perut saya. Terus saya bilang begini, wah Pak DKM baik sekali. Nah itu namanya puji karena ngasih nikmat. Jadi kalau nggak ngasih nikmat, contohnya nggak ngasih nikmat gini, Pak DKM pinter, itu nggak ngasih nikmat sama kita, itu bukan puji. Nah, jadi secara hakikat, yang kira-kira suka memberikan nikmat siapa? Ya hanya Allah. Berarti puji itu hak Allah. Yang lain nggak berhak dipuji. Karena pada hakikatnya yang memberi nikmat hanya Allah. Itu yang dimaksud. Nah, kalau cuma menerjemahkan ya banyak. Bisa menerjemahkan. Maksudnya tahu makna, tahu maksud makna di dalam ayat Al-Quran. Sama ini, tahu maksud makna la ilaha illallah. Kalau cuma mengartikan tiada Tuhan selain Allah itu bisa aja. Kadang-kadang anak kecil juga bisa itu tahu. Tapi maksud makna itu bagaimana? Makanya dikupas itu. Tentang la ilaha illallah ini kan ada 12 huruf. La ilaha illallah ini. Ini disebut syahadat tauhid. La ilaha illallah ada 12 huruf. Dari 12 huruf itu ada 12 kewajiban yang harus dilaksanakan. Berarti kalau pengakuan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti ada yang harus kita lakukan. Karena itu adalah kewajiban kita yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah di sini berarti ada 12 kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang 12 ini terbagi 2.
Yang 6 untuk bangsa zohir, yang 6 lagi untuk bangsa batiniah. Kalau bangsa zohir ya di sini seperti kita sholat, syahadat itu bangsa zohir kewajiban kita, ya. Puasa. Nah ini yang sulit bangsa batin yang 6 lagi nih. Apa? Tafwid, juhud, terus qanaah. Ini yang sulit-sulit, sabar. Ini bangsa batin. Jadi artinya Pak, ibadah itu nggak cukup dengan sholat saja, nggak cukup dengan puasa saja. Ini ibadah batin yang sulit. Kenapa sulitnya Pak? Gini, ya Allah deh. Orang rajin sholatnya, rajin puasanya belum jadi jaminan kalau dia masih membenci makhluk, kalau dia masih membenci orang siapapun. Makanya nih di dalam ilmu keagama ini ada konsep fikih, ada konsep tasawuf. Nah, kalau ulama mengatakan kalau kita ngaji fikih nggak ngaji tasawuf itu fasik. Kalau ngaji tasawuf nggak ngaji fikih itu bisa jindik, kafir jindik. Kan ada orang tasawuf tapi nggak ngaji fikih, itu acak-acakan disebut kafir jindik. Kafir jindik itu ya sama seperti munafik itikodi. Abdullah bin Ubay diantaranya. Nah ini berarti dua-duanya penting. Lalu tauhid juga terbagi dua, ada tauhid am, ada tauhid khos. Kalau tauhid am itu masuknya konsep fikih. Kalau tauhid khos itu konsep tasawuf. Perbedaannya ya jauh Pak. Contoh gini ya. Nanti di dalam kitab Safina ini dijelaskan tentang hayawan muhtaromin. Hayawan itu apa? Hayawan itu ya kita ya. Terus kita manusia maksudnya. Binatang ya itu termasuk hayawan. Nah, binatang termasuk binatang yang seperti sapi, kerbau dan yang lain sebagainya yang halal kita makan itu namanya binatang muhtaromin. Binatang yang dimuliakan, hayawan. Kita juga termasuk hayawan, cuman kita hayawanun natik namanya. Hewan yang berpikir, punya atau bisa berbicara. Kenapa disebut hayawan? Karena kita sama dengan sapi, dibentuk dari 4 unsur. Ya. Dan kita berbentuk namanya hayawan. Kalau yang namanya malaikat itu bukan hayawan karena nggak berbentuk. Nah, kita dari 4 unsur api, udara, air, tanah sama. Kambing juga sama kan? Masa kita lebih dominan unsur tanahnya, makanya kan kayak kambing kita hidup di darat. Kalau ikan lebih dominan unsur air. Burung lebih dominan unsur udaranya, makanya dia hidupnya di atas. Nah, gitu. Itu namanya hayawan. Nah, kita hayawan. Hayawan muhtaram di konsep fikih ini. Hayawan yang dimuliakan diantaranya ya seperti kita, orang yang suka sholat ya, yang saya melaksanakan perintahan Allah, terus kambing, anjing baik, anjing nggak galak, itu termasuk hayawan muhtaromin. Jadi di sini dijelaskan kalau kita langka air, nggak ada air, kemudian ada hayawan muhtaromin, maka dilarang di dalam agama kita melakukan wudhu dengan air tadi, karena itu dibutuhkan oleh hayawan muhtaromin. Nah itu ada air 1 ember, kita kasihin saja sama hayawan yang membutuhkan itu, kita lebih baik tayamum katanya. Nah berarti konsep fikih menjelaskan. Terus kalau hayawan yang goer muhtaram, kalau misalkan ini ada air 1 ember, kemudian ada orang yang nggak pernah sholat atau tukang jinah muhson, ini butuh air, mendingan kita pakai wudhu daripada dikasihin dia, kan gitu. Jangan dikasihin orang yang nggak pernah sholat. Ini di dalam konsep fikih, berarti konsep fikih kawan dirangkul, lawan dipukul, kan begitu. Ini konsep fikih, tapi konsep tasawuf tidak, karena dilarang kita untuk membenci makhluk. Berarti kalau kita sudah mengkotakan ini kawan, ini lawan, berarti kawan dirangkul, lawan pun kudu dirangkul. Tapi lihat Pak, jangan kayak gini. Ini ada orang tukang jinah. Kita jangan menyukai atau kasihan terhadap dia karena dia tukang jinah. Tapi kita ngelihatnya dia itu sama makhluk, butuh makan dan minum. Ini konsep tasawuf. Jadi main hati. Gitu ya.
Makanya, makanya sulitnya apa kita di dalam apa namanya menata hidup, karena iblis pinter Pak. Kenapa saya bilang pinter? Gak ada makhluk Allah yang diciptakan langsung sujud 500 tahun. Iblis sujud. Iblis itu menjadi dosen Pak dari para malaikat. Hampir semua malaikat berguru sama iblis. Dulu namanya Ajajil. Levelnya tinggi. Ajajil itu panglima daripada para malaikat, dosen semuanya. Kenapa Allah nggak suka sama iblis? Karena sombong, ibadah, rajin, bahkan dia udah makrifat. Dia bisa ngobrol sama Allah. Tapi enggak, dia kan ketika Allah mau bikin manusia kan dijelaskan, "Id qala rabbuka lil malaikati inni dza'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'al. Kan itu qalu kan tujuannya sama dia. Protes. Orang yang baik itu, makhluk yang baik itu, ketika tugasnya melakukan apapun, nggak usah kamu protes. Berarti kalau kita protes, seolah-olah kamu sudah jadi Tuhan. Makanya Pak, ketika kita rajin sholat, ini kembali kepada konsep fikih. Ketika kita rajin sholat, kemudian kita sudah bisa menilai orang bahwa kita baik, dia nggak baik. Di situ Allah lagi nggak senang sama kita. Kita rajin ibadah, wiridan, bahkan bisa terbang segala. Itu belum nyampe kepada kata ikhlas. Nah ini makanya di sini ada tafwid. Di tafwid itu ya luar biasa Pak. Paling susah ini bangsa batin. Ya. Ini 12 kewajiban terbagi 2, 6 bangsa johir, 6 lagi bangsa batin. Nah ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi makna la ilaha illallah bukan hanya sapang lewatan kalau orang Sunda. Kita makan mana la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Udah gitu aja. Akhirnya nggak memotivasi, nggak membangun kita untuk mengetahui diri kita yang sebenarnya. Orang hanya ibadah, kita belum tentu tahu. Kalau kita cuma ibadah, belum tahu siapa yang kita sembah. Karena kita nggak tahu yang kita sembah, maka kita tidak tahu diri kita. Akhirnya dengan ibadah bikin kita jadi sombong. Banyak ilmu bikin kita jadi sombong. Ini yang Allah nggak suka. Gitu Pak, makanya udah sholat rajin loh, udah menentukan Allah, udah ada rasa kita ini ahli ibadah, terus kita layak masuk surga. Ini yang nggak boleh. Yang gitu Pak. Mudah-mudahan kita dirawat ya, suka sholat Pak, ada aja ketakaburannya, sehingga kalau melihat orang yang kagak sholat ya, terus diketemukan sama kita nih, ada sedikit masalah, keluar nggak tuh taring kita? Orang begitu udah berani-berani ya, udah berani-berani ngelawan ke gua di hati ya, di hati kita. Gak tahu gua rajin ibadah. Ya Allah, sama Pak. Terus kalau misalnya kita bermusuhan, itu orang yang tadi memusuhi kita kemudian sakit, apa yang ada dalam rasa atau dalam hati kita? Makan lu. Macem-macem sih sama gua, walat gitu ya. Atau ada teman kita yang rajin sholat berantem berselisih dengan orang yang tidak sholat atau orang fasik namanya ya. Nah kita pasti setuju dengan teman kita yang suka sholat, akhirnya kita bersama dia, kemudian ini sakit sampai nggak sembuh-sembuh, yang ada dalam hati kita apa? Makan lu Ustaz, lawan kualat. Pada waktu kita sudah menentukan itu kualat, berarti kita sudah mengetahui dia, ya kan, mengetahui hal itu. Sedangkan yang maha tahu Allah, dan kita sudah menjadi Tuhan pada waktu itu. Rusak ya Pak ya. Aduh, masya Allah. Makanya Pak, paling sulit itu rendah diri. Iblis itu salut kepada manusia. Kenapa? Karena kerendahan dirinya. Kalau orang sudah bisa merendahkan dirinya kepada makhluk, pasti ke Allahnya udah bisa. Orang kalau kita kan kata kita merendahkan diri kepada Allah, belum tentu. Kalau kita masih benci terhadap makhluk. Kalau orang yang suka maksiat, kita benci sama maksiatnya ya Pak ya. Itu ringkasnya. Jadi jangan benci sama orangnya. Ya kan gitu. Kalau ada babi najis, anjing najis, ya kan gitu. Bahkan anjing itu najis kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kata Imam Maliki enggak, kayak kucing. Kalau kata Imam Malik,
Kalau kata Imam Abu Hanifah malah lebih ekstrim lagi, halal. Gitu. Kalau anjing, kalau babi enggak, karena babi itu nasnya udah langsung dari ayat Al-Quran. Kalau anjing ikhtilaf, maka Imam Syafi'i mengambil dalil itu anjing haram itu dari hadis. Itu ya Imam Syafi'i. Nah, ketika ini anjing dan babi itu Allah yang mengharamkan, terus nempel sama kita atau kita digigit, yang masalah siapa? Yang bermasalah kitanya, bukan anjingnya yang dihilangkan. Berarti kita harus disertu. Caranya menurut Imam Syafi'i itu dikumbah 7 kali dengan air, yang satu pakai tanah. Ya kalau misalkan mau ringkesnya dipakai letak, Pak. Ya, lumpur di sawah itu ya. Ringkes itu. Yang pertama, yang 1 kali gosokan aja, atau yang terakhir nggak apa-apa. Tapi yang lebih bagusnya yang pertama, Pak, campur dengan tanah, maksudnya gitu. Itu caranya menghilangkan, disertu namanya. Berarti kita kan yang dibersihin, bukan anjingnya. Jadi kalau udah begitu, Allah ciptain babi dan anjing bukan untuk kita hilangkan, tapi Allah menyarankan hindari. Itu jangan kau deketi, apalagi kau makan. Maksud Allah kan begitu. Kita mah enggak kan, setelah kita tahu itu langsung kita mau musnahkan. Ya Allah enggak mau kayak gitu. Orang gua yang nyetain itu yang ngancurin. Kita kan hidup di sini hanya pemeran film, memainkan peran. Sutradaranya Allah. Ya kan kalau lagi main film kita ini musuh kita, bukan berarti kita harus menghancurkan, bukan. Lu kan hanya meranin apa yang gua perintah. Karena skenarionya udah ada di Lauhil Mahfuz. Itu yang sulit. Ini memahami makna la ilaha illallah, Pak ya. Jadi bukan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini dikasih tahu makna la ilaha illallah, pengertiannya la ma'budah bihaqqin bil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah adanya kecuali Allah. Nah, ini di dalam peribadahan. Ibadah amaliyah seperti tadi sholat. Bisa nggak Pak itu? La ma'budah bihaqqin bil wujudi illallah. Bisa nggak itu? Susah, Pak. Ketika takbir Allahu Akbar, hati kita kemana? Enggak gampang, Pak. Emang gampang kalau kamu udah jadi wali Allah. Kalau wali Allah udah nggak butuh sama dunia. Allahu Akbar. Makanya latihan itu kalau enak, Pak, malah. Lagi pas Allahu Akbar membayangkan sifat Allah. Ar-Rahman aja deh. Allah baik. Kayak tadi, baiknya Allah tidak pilih kasih. Allah maha pengasih, pemberi nikmat, dan itu tidak pilih kasih. Semua makhluk merasakan nikmat Allah. Kita bayangkan, semua yang mukmin, yang kafir, semuanya itu berlaku di alam dunia. Rahmat Allah, kebaikan Allah. Buktinya, yang kafir makan, yang mukmin makan, binatang makan, itu sudah menjadi kebaikan Allah. Nah, di situ kita bayangkan, Allah, ya Allah nikmat, Pak. Tapi kalau Ar-Rahim beda pengertiannya. Kalau Ar-Rahim khusus maha penyayang, kan begitu, penyayang itu khusus untuk orang-orang nanti di surga. Karena situ tidak berlaku lagi untuk orang kafir. Orang kafir tempatnya di neraka. Ini kan Allah yang nentuin. Ketika Allah menentukan kita, maka enggak. Allah yang nentuin kafir, neraka, mukmin, surga. Kita jadi Tuhan juga. Ya kan jadi Tuhannya kan apa? Jadi kita juga udah memposisikan diri. Akhirnya karena kita merasa tukang ibadah, kita merasa bahwa kita benar, yang lain salah. Akhirnya mengkafir-kafir, makanya tidak boleh mentakfir gitu. Kan yang tahu kafir kan Pak, pernah kejadian orang yang fasik, tukang maksiat, ahli maksiat, bunuh, berkosa. Ternyata itu orang heboh di sana, udah jelek aja namanya. Tapi ternyata Allah kasih hidayah, bahkan dia menjadi aulia Allah. Sekalinya tobatan nasuha. Lihat sejarah Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana. Dia itu sangat kejam, dia punya anak perempuan, dia bunuh.
Karena dia nggak senang punya anak perempuan, dia maunya laki-laki, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Tapi ternyata Allah sayang. Itu kan kafir. Allah kasih hidayah. Sama ada orang nenek-nenek ya, ketika Rasulullah mau sholat subuh, itu kan dia sudah nungguin. Diludahin Rasulullah. Diludahin. Sampai kemudian subuh lagi diludahin juga. Sampai ketiga kalinya nggak ada ngeludahin karena sakit. Dan kita memandang orang yang ngeludahin benci Rasulullah, benci sama Rasul kan. Tapi Rasulullah marah tidak? Tidak. Makanya orang yang membenci Rasulullah karena dia nggak tahu. Setelahnya tahu dia masuk Islam, nangis Pak. Ya kan begitu. Nah berarti orang yang membenci Rasul karena dia nggak tahu. Kalau tahu sama kayak kita kan. Sebetulnya Pak, kita itu nikmat iman itu maksudnya Allah kasih iman seperti kita. Kita alhamdulillah harusnya kita harus bersyukur. Bersyukur itu gini. Kan kasihan juga sama orang yang nggak dikasih iman ya. Allah baik sama kita, nangis. Coba orang lain nggak dikasih nikmat iman. Atau orang Islam nggak kayak seperti kita. Alhamdulillah Bapak mau subuh nikmat. Karena yang datang ke masjid ini, yang ibadah di waktu subuh itu orang yang Allah kehendaki. Ayo subuh. Bukan kita yang kesini, jadi Allah yang menggerakkan. Ayo kamu subuh. Berarti kita dipilih Allah. Itu Pak mengenal Tuhan. Kita emang apa? Kita bisa ibadah? Kagak bisa. Allah yang mengiringkan kita. La haula wala quwata illa billahil ali. Kan begitu ya. Tidak ada kekuatan daya upaya kecuali dengan izin kehendak dari Allah yang Maha Agung. Nah kan begitu. Itu konsepnya bagaimana? Loh kok kita ngerasa kita datang ke sini? Itu namanya masih ada pengakuan. Gimana la ilaha illallah ke sana Pak? Kalau kita masih mengakui bahwa diri kita bisa melakukan ibadah, di situ berarti kita masih jauh sama Allah. Harusnya lepas. Kita datang dari sini ya Allah menggerakkan. Makanya nyampe ke sini bilang alhamdulillah masih ada waktu berjamaah. Itu sholatnya juga enak Pak. Kalau ada pengakuan diri, kita datang ke sini, terus kita nggak ngerasa bahwa itu gerakan Allah, sholatnya juga nggak enak. Pengen udahan, nggak mau ngaji. Gitu Pak, sulit untuk menjadi orang dekat dengan Allah. Jangankan ini, orang yang ngaji juga sama saya Pak. Sholat kadang-kadang, ya kalau lagi enak Allah kasih tuh ya takbir. Saya pernah waktu takbir ngebayangin Allah baik sama saya, bisa membangunkan saya tahajud, nangis. Karena tahajud yang asli itu Pak, yang dibangunin sama Allah. Tapi kalau yang kita nih yang maksa pengen tahajud, ada tujuan, itu nggak enak tahajudnya. Saya pernah waktu itu kata guru saya, ayo salaman sama orang yang soleh ya. Orang yang soleh itu Pak, orang yang dimana kita menyentuhnya atau melihatnya, ada giroh kita untuk sholat, mau ibadah. Itu. Saya pernah salaman malam itu ya, ketemu Kiai Mursyid dari Aceh. Setelah pulang, kata saya merhatiin ini guru saya maksudnya apa, nyuruh salaman sama Syekh tadi. Udah saya nyampe rumah jam 1 ya, tidur. Jam 2 bangun, itu kayak robot dimainin sama yang punya. Saya aneh juga, saya belum pernah bisa kayak gitu Pak. Itu ngambil air, biasanya saya bangun kalau malam paling kencing aja, langsung tidur lagi. Itu enggak, ambil wudhu, terus sholat tahajud sampai 12 Pak. Tetap biasa najan 12, walaupun 12, 2 rakaat salam ya, jangan diborong langsung. Terus witir sama. Emang di hadisnya ada langsung witir itu langsung 11 bisa, cuman yang baik itu 2 rakaat berarti baru 1 rakaat itu. Minal witri maka 2 rakaat minal witri karena belum witir. Mau 3, 2 rakaat terus 1 lagi. Itu bagusnya. Ya nggak apa-apa mau langsung juga. Cuman lebih baik gitu. Nah itu yang ketika kita sholat di Allah yang mau, itu enaknya beda Pak dengan yang kita mau. Kalau yang kita mau kan begini, habis sholat tuh ada kebanggaan habis tahajud, sehingga kita paginya menantikan apa hasilnya. Kalau dari Allah enggak, itu beda. Dan itu jarang Pak. Lalu bagaimana bisa enggak itu warid?
datang kepada kita ya, kemurahan Allah bisa. Kenapa? Kalau kita rajin ibadah. Kuncinya udah, ibadah, perbanyak ibadah, nanti ada gitu. Saya yakin para bapak pasti merasakan kenikmatan. Entah nangis, ingat dosa, itu pun bagian daripada introspeksi diri. Pasti ya Pak ya, ngerasain nangis. Dan itu harus belajar Pak. Sulit itu, belajar hati kita. Begini ya, kalau bapak pengen tahu rasa itu kayak gini. Kadang-kadang kita bisa berbahagia atau nangis ketika ditinggalkan oleh yang kita cintai. Orang tua, kalau dulu masih muda mungkin sering pacaran ya. Kalau lagi pacaran kan pacar kita jauh di Aceh, kita di sini. Kita dapat kabar baik, misalkan dia bilang suka sama kita, karena kita suka sama dia, hati kan seneng tuh, gembira, ada rasa, ya Allah. Kemudian di kamar senyum-senyum sendiri. Itu bisa ya. Kalau kabar nggak baik, misalkan dia benci sama kita, nolak kita, ada gendek nggak? Kesel ada ya. Nah, pusatnya ketika kita ditinggalkan orang tua kita, nangis kan? Itu rasa, kebayang, kebaikan dia, jasa orang tua, itu nangis. Itu rasa Pak. Kenapa sama Sang Maha Pencipta kita nggak bisa kayak gitu? Padahal dulunya kita pernah ngobrol sama Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Apakah kamu menyaksikan aku bukan Tuhan kamu? Kita menjawab, qalu bala sayyidina. Semua Pak, dulu kita berkumpul semua di alam zuriyah. Kita berkumpul dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Allah nanya, kita menjawab itu. Cuman pas begitu kita secara individu keluar dari rahim ibu masing-masing, itu kemudian Allah tanya lagi, kita jawab itu lagi. Nah, kita dilupakan, memori kita dihilangkan. Jadi kita nggak ingat Tuhan, karena jasad telah memperbudak kita. Bukan ruh yang mengendalikan jasad, tapi jasad dikendalikan sama ruh dikendalikan sama jasad. Ruh tidak mau sebetulnya masuk ke sini karena dia dulu udah nikmat bertemu dengan Allah. Nah, makanya ketika gitu Allah kan mesen, ya udah kalau kamu menyaksikan aku Tuhan kamu, aku nitip. Alammu bukan di sini. Kamu di alam lahut. Kamu harus kembali dengan selamat. Bagaimana caranya ya Allah? Jangan takut, jangan khawatir. Aku nanti akan mengutus utusan yang aku pilih untuk menyampaikan risalah kepadamu. Itu. Nah, setelah para nabi amanatkan, ulama adalah pewaris para nabi. Itu. Cuman ulamanya juga hati-hati Pak. Ulama yang ngajak ke Allah itu jarang. Ke Allah bapaknya semua ke Allah, jangan ke saya. Saya cuma ngasih tahu karena saya dititipin ilmu sama Allah. Kalau saya juga di sini ngerasa saya berilmu, di sini Allah juga nggak seneng. Emang gampang jadi kiai Pak? Saya di sini kalau misalnya saya duduk di sini kemudian saya ngerasa berilmu, Bapak tidak berilmu, di situ Allah lagi nggak benci sama saya. Ya Allah sulit bener Pak. Ini rasa nih, minimalnya kita ngerasa bersama-sama. Karena yang dititipin ilmu sama Allah, saya untuk menyampaikan, ayo ke Allah. Jadi Allah yang menggerakkan, bukan saya yang berbicara, saya cuman alat saja. Allah nitipin. Nah, Bapak sama, karena kita sama makhluk, kita harus kembali sama Allah bareng-bareng. Begitu Pak. Ini namanya kehidupan. Duh, Pak. Allah. Makanya mencintai Nabi itu Pak, bukan hanya maaf ya, bukan hanya teriak-teriak, banyak sholawat. Bapak akan kerasa malah sedih. Kalau kami ya di bulan Maulid, kenapa sih harus Maulidan? Gak ada dalilnya, siapa bilang? Loh Pak, dalil Maulid itu di mana? Di ayat Al-Qur'an. Lah di mana? Di waktu Allah membebaskan Abu Lahab. Allah bilang Abu Lahab, aku istirahatkan dari neraka di hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab waktu Nabi Muhammad lahir, dia senang. Teriak-teriak Pak, sambil nyanyi-nyanyi. Nyanyinya Arab, senang. Orang-orang Makkah, keponakanku sudah lahir.
Kumpul pusatnya kegembiraannya. Dia sembelih untanya 40 untuk selamatan. Makanya Allah bebaskan dia di hari Senin dari siksa neraka. Jadi di dalam neraka apa? Kalau pengen tahu, nggak bisa minum. Aus sama, tetap aus. Pengen minum teriak sama Allah, kata malaikat Jabaniyah yang menyiksa, tuh minum air api neraka. Air yang dimasukin ke mulutnya yang ada bukan ke minum, hancur wajahnya, tapi balik lagi, utuh lagi, hancur lagi. Nah Abu Lahab di hari Senin dia senang, kalau penyiksaan hari Minggu, wah besok nih gua lebaran. Abu Lahab maka hari Senin dia bisa makan, bisa minum. Nah dia sudah hari Senin dia bingung lagi, mau disiksa lagi. Tapi masih penting Pak, berarti dalilnya Abu Lahab saja dibebaskan di hari neraka karena senang sama kelahiran Nabi, apalagi kita yang umat muslim. Makanya jangan kalah sama Abu Lahab. Pak, kita itu muka-muka orang yang ahli neraka Pak. Jangan ngomong saya ahli surga. Ya Allah, muka kita itu ya kayaknya neraka nyobain dah. Tapi kan kalau misal kita nyobain neraka ya istirahat, kayak Abu Lahab kan seneng, berarti caranya tadi seneng dengan kelahiran Nabi. Terus senangnya implementasikan dong, bukan hanya ngomong, banyak sholawat, kemudian berzikir di maulid, mengingat jasa Rasulullah yang sangat luar biasa. Itu diantaranya. Ya minimalnya ayam Pak, unta makan kagak ada ya. Kambing cuman jangan satu ayamnya, jangan kayak sama Abu Lahab 40. Kita ayam satu juga udah kecil lagi ayamnya. Jadi kan begitu ya. Tak Abu Lahab. Makanya saya apa nih? Saya sama masyarakat saya nggak mau jadi calo. Biasanya kan ustadz kan dia jadi calo, orang suruh maulidan dia mah kagak. Yang maulid kan masyarakat, ustadznya mah kagak. Sehingga nanti insya Allah ya kalau bapak mau berkenan ke ini apa di malam Sabtu nih saya juga mau maulid. Cuman yang saya undang nanti begini Pak. Saya lagi ngumpulin uangnya nanti. Udah ada sih kambing mah, cuman dari itu saya apa namanya mau bersodakoh gitu sama, misalkan ada berapa tokoh agama, misalnya orangnya berapa, gitu. Saya blok. Gitu. Tujuannya apa? Tadi seneng di hati kita dengan kelahiran Nabi Muhammad. Itu aja Pak. Dulu mah di kampung saya ada sedekah maulid. Dulu orang tua dulu ada sedekah maulid, ada sedekah Rajab. Sekarang nggak ada orang ini. Mungkin bapak buka juga sama, pasti kayak gitu orang tuanya. Cuman karena perubahan kita pendidikan seolah-olah itu nggak penting. Padahal itu adalah implementasi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Makanya di sini saya salut. Kemarin kata itu kan jadwal saya minggu kemarin ya, Ustaz BKM. Nah, kemarin Ustaz dia habis maulid. Jadi agak ini, oh iya alhamdulillah udah menunjukkan kecintaan sama Nabi orang sini luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat syafaat ya Pak ya. Tanpa syafaat Nabi Muhammad nggak bakal. Makanya Pak ketika mau ngasih akwa aja niatkan saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuman jangan segini doang Pak. Jangan segini, kita mampunya. Nggak boleh memaksakan juga, tapi kita ada ikhlas. Makanya saya kadang-kadang kurang setuju kalau ada orang ini ditarget segini. Kurang setujunya kadang-kadang orang kan ada yang apa? Memang benar-benar tertarik, ada yang enggak. Ini yang enggak tertarik kan akhirnya ngomongnya keluar, akhirnya yang jelek kan kita. Maulidan kok dipaksa-paksa kan begitu ya. Kalau yang paham sebetulnya kan ya enggak dipaksa juga ya harusnya lu udah ngerti kan gitu. Tapi kan orang banyak kan yang awam. Akhirnya karena kita memaksa orang timbul fitnah. Wah maulidan kok dipaksa-paksa. Akhirnya yang ngejelekin segala ada maulidan tuh kesana-sana segala kan orang begitu. Makanya nggak usah dipaksa-paksa. Ya kalau yang paham sih pasti lah nggak dipaksa juga. Karena pelajaran saya ketika saya memaksa atau mentargetkan dengan tidak mentargetkan hasilnya sama. Berarti nggak pernah. Ngajak aja mau. Nggak, makanya bahkan saya nggak ngajak sama masyarakat. Malah saya undang makan aja bareng seadanya. Begitu caranya. Nah ini tentang makna tadi ya. La ilaha illallah Nabi Muhammad luar biasa. Udah jam berapa Pak? Lama ya.
Makna la ilaha illallah itu la ma'buda yang kita sembah. Ada satu lagi Pak, dua lagi. La ma'buda ini baru yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Satu. Nah tadi berarti penyembahan. Hati-hati Pak. Kita benar dalam arkan tubuh kita salat Allahu Akbar. Tapi hati kita udah ke Allah belum? Belum ya? Belum. Tapi saya ada Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan saya emang nggak tahu kan hati Bapak. Ini kan kalau misalnya saya belum berarti kita berarti saya juga sama. Allahu Akbar. Itu kan pikiran kadang kemana-mana. Hati karena pikiran sama hati suka nyambung. Pikiran mendeteksi hati langsung teringat. Aduh, benar kunci tadi di mana ya? Kan begitu. Aduh, besok bayaran mobil, besok bayaran motor, udah kemana-mana hati. Atau mau jualan, waduh, pengumuman ngaji, gua mau jualan lagi, nggak ngaji nggak enak, lagi sholat tuh, udah kemana-mana ada aja. Apalagi yang berantem sama istrinya, udah genap terus, udah gerancang mau ngomelin lagi, itu kan hati kita Pak. Ya Allah, nggak ke Allah kan enggak kan? Minimalnya ketika Allahu Akbar membayangkan Allah Maha Besar. Langsung wajhatu wajhiya, saya menghadap lillahi rabbil. Terus ada di situ hidup ibadahku, terus hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, kan di dalam doa kita kan. Itu kalau kita masuk hati kita Pak, ngebayangkan wa mahyaya wa mamati lillahi. Nangis Pak, air mata pri. Ya Allah, berarti emang di waraga kita untuk Allah semua. Baru masuk surat Bismillahirrahmanirrahim sambil ngebayangin Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu enak Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, nangis. Kalau udah ngebayangin indah, baca ayat Al-Quran indah, zikiran indah, baca sholawat indah. Katanya ngapain sholat orang enak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bayangkan, makanya kudu ngaji entar Rasulullah. Waktu dia udah masuk pintu surga, dia belum masuk. Malaikat nanya, kenapa kau belum masuk ya Muhammad? Aku sedang menantikan Jibril, masih adakah umatku di dalam neraka? Ayo sudah masuk. Tidak, aku sedang menantikan umatku, kali aja masih ada. Kemudian Rasulullah mendengar teriakan umatnya yang meminta tolong. Rasulullah mendengar, ternyata masih ada umatku ya Jibril. Nangis Rasulullah, meminta syafaat. Belum masuk, kita sudah, yang lain sudah pada masuk, Rasul belum. Saking sayangnya sama umatnya, nangis Pak. Itu sakit sayangnya, realisasi tentang kesayangan Rasulullah di akhir hidupnya. Rasulullah juga sayang seluruh makhluk Pak. Ini yang harus kita pahami. Waktu si Yahudi yang sering menghina Rasul, dia buta. Rasulullah mau sholat, menghina Rasul. Muhammad itu nabi palsu, utusan bohong, tukang sihir, tukang syair. Banyak orang yang kena sihir. Muhammad adalah penghancur kota Mekah. Muhammad adalah pemicu, penghancur kerukunan. Rasulullah ngedengerin senyum, karena dia nggak ngelihat sama Rasul ditawarin, abah mau korma. Mau, ini Bang. Pelan lembut sama Rasulullah, biar aku saja yang ngasih. Dikasihin sama Rasul. Dia ngerasain enak tuh Bang. Enak. Mau lagi. Enggak ngomong-ngomong tentang apa-apa tentang agama, enggak. Mau lagi. Mau. Sampai 2 kalinya masih kayak gitu, emang tuh kerjaannya gitu terus. Udah sebentar lagi.
Abah, bagaimana kabarnya? Abah mau kurma enggak? Dikasih makanan. Sampai yang ketiga kalinya karena Rasulullah menjelang meninggal dunia, akhirnya posisi itu digantikan Sayyidina Ali. Sambil Sayyidina Ali nanya, ya Fatimah, sifat apa yang aku belum lakukan dari Rasulullah? Kata Siti Fatimah, hai suamiku, kau belum pernah melakukan apa yang ayahku lakukan. Apa? Dia memberikan makanan terhadap orang yang membencinya. Di mana? Tuh di sana. Kemudian Sayyidina Ali lewat terus mendengar juga sama itu teriakan si orang buta itu. Kemudian Sayyidina Ali menawarkan kurma. Kamu mau kurma enggak? Mau katanya. Terus dikasih makanan karena ngedengar orang itu ngejelek-jelekin Nabi sama Sayyidina Ali kan diginiin tuh makan. Saking keselnya. Kata orang tadi, kok tangan kamu beda, yang kemarin lembut. Kamu siapa? Kamu pengen tahu orang yang kau caci maki itulah orang yang telah memberi makan sama kamu. Nangis Pak si Yahudi masuk Islam. Lembutnya Rasulullah sampai orang tadi tidak ketemu dengan Rasul. Begitu dia penyayang. Buktinya ketika meninggal umat kita yang dipanggil. Hati-hati Pak, ada seorang wali Allah. Dia rajin ibadah, rajin sholat. Tapi ketika dia di dalam mimpinya ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah membalingkan wajahnya. Kemudian si ulama tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah aku bukan ahli ibadah? Kata Rasulullah, kamu ahli ibadah. Lalu kenapa kau balingkan mukamu? Apakah aku tidak berilmu? Kamu juga berilmu. Rasulullah enggak pernah melihatkan wajah. Sampai apakah aku tidak puasa? Kamu pun berpuasa, kamu rajin. Lalu kenapa kau balingkan wajahmu? Kamu tidak pernah membacakan sholawat kepadaku. Itu. Makanya Islam itu cakep. Ada rukun sholat, di antara sholawat. Makanya kan di dalam tahiyat akhir ada kan sholawat. Itu minimal 5 kali kita membaca sholawat 24 jam. Minimal. Nanti kalau banyak Pak sampai ribuan enak Pak. Itu caranya. Ini makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang kedua, la maksuda. Maksud berarti tujuan. Tidak ada yang berhak dituju kecuali Allah. Ini yang harus paham makna, bukan hanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu anak kecil juga bisa. Tidak ada yang berhak dituju kecuali Allah. Berarti kita berusaha. Berarti kita kerja, yang kita maksud adalah Allah. Berarti kita berumah tangga, tujuan kita yang kita maksud adalah Allah. Ya kan begitu. Ketika seorang istri menjadi teman kita, partner, bukan budak Pak. Jangan salah, ini dipikir juga kadang-kadang ulama pikir nggak ngebilangin. Dia ngomong agama baik benar, tapi sama istrinya galak, ditamparin. Itu bukan umat Rasul. Dari mana dasar hukumnya? Istri itu kan bawahan kita. Kita sebagai suami berhak dari mana? Di waktu itu diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Jainuddin Al-Malebari ngutip dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu mujtahid fatwa yang mesti kita jadikan panutan. Dia bilang, kita ke perempuan itu membeli bijrun. Maaf ya Pak, pikir kan gitu. Bijrun itu ini ya. Yang lain tenaga tidak. Makanya kalau kita punya istri, ini mudah-mudahan gak didengar sama istri ya. Ya kan istri jadi ngelunjak nantinya. Makanya kalau kita punya istri kita orang kaya. Kemudian dia hidup sama kita, dia biasa nyuci pakai pembantu. Maka kita pun harus menyiapkan pembantu untuk mencucikan pakaiannya. Hati-hati, makanya kalau pengen jadi orang kaya kan kita mau ngambil hartanya. Udah ada kejahatan, sholat kok punya pikiran jahat. Kan nggak ada maksud tadi kan, partner dia supaya syahwat kita itu tersalurkan. Itu maksud agama, mengatur. Makanya pangkihu matobalakum minan nisa, jangan salah diartikan. Ini makan ditambah. Matobalakum minan masna wa sulasa wa rubah. Ini ditambah 2 minimal dari 1 ke 2.
3 ditambah ada lagi yang lebih gila katanya 2 ditambah 3 jadi 5, tambah lagi 4 jadi 9. Ih, dari mana dasarnya ditambah-tambah? Itu at-tabli takhir. Jadi pengurangan itu apa? Di Arab itu minimal istri itu paling sedikit 12. Paling sedikit tuh. Makanya ada orang masuk Islam istrinya 40. Terus nggak beres cara membagi napakahnya, napakah batin terutama. Memang bisa napakah batin, kalau napakah zohir sih gampang. Orang kaya bapak kan kelihatan mukanya orang-orang kaya. Bisa aja, tapi batin bisa nggak? Batin kebutuhan perempuan sama pak. Dalam masalah bukan kita aja yang pengen, perempuan juga sama. Kalau kita misal loyo nggak kuat, jangan pengen banyak. Udah apa lagi pengen bini banyak. Yang ada nggak batinnya, dia kan marah. Akhirnya dah saking dia maunya banyak kan perempuan kayak laki-laki. Nah, maksudnya gitu jangan sampai. Nah ini dari 40 kata Rasul kurangin makna 2. Oh, masih sayang Rasul. Ya udah tuh 3 katanya, kurangin 3. Bingung mana lagi nih yang gue ceraiinnya. Akhirnya kata Rasul ya udah kalau kamu masih sayang itu udah saya sain 4. Makanya khususiat bagi Rasulullah kan ada 9. Itu yang dipublikasikan juga ada 11 sebetulnya. Nah, itu Rasulullah karena Nabi makan mujizat. Nabi Sulaiman 1000 itu kan mujizat. Itu jangan merendahkan perempuan. Maksudnya hubungan begitu sama aja perempuan pengen. Kalau mujizat mah nggak ada kalahnya, kita mah nggak bisa pak. Malam begitu pagi-paginya udah loyo. kan itu namanya tenaga kita diambil. Pelma itu jadi terkurang ini gerak. Akhirnya untuk bini yang mana nganggur. Kan tadi kan begitu. Ini hati-hati. Ini berarti ketika istri itu berarti karena partner, ayo bareng-bareng. Ayo perlakukan dia dengan baik, Pak. Saya makanya nggak taslim orang rajin ibadah masih galak sama istrinya. Zikirnya hebat, ilu, tapi galak sama bininya. Wah, ente belum. Gak boleh Pak. Mudah-mudahan di sini baik sama istri ya Pak ya. Marah sih boleh, tapi nggak boleh Pak sampai mukul terus pakai hati. Sama saya pernah Pak, ya namanya ini nih kehidupan ya. Waktu itu kan namanya saya kan suka ada perempuan jahe ya kalau di sana bilang janda heran. Itu kan suka minta solusi pendapat ya. Terus nanya, saya lupa HP saya lagi di ini, saya lupa bawa. Itu lagi nanyanya malam, ayah di mana katanya gitu. Yang baca istri saya, udah ketemu di mana di tempat luar, Pak ditarik saya begini siapa tuh kata. Depan istri saya, depan santri saya nggak marah. Ya kan kalau kita mau yang namanya perempuan kita gebukin juga ya perempuan. Makanya laki-laki kalau ribut sama perempuan itu udah paling jelek laki-laki. Perempuan kalau dilawan kan lemah. Udah ditarik baju saya, ya Allah, biarin aja saya. Ya kita yang salah kan, karena cemburu mungkin. Makanya ada orang kata Ustaz saya pengen ini jampe buat istri saya mau dipoligami. Kalau saya punya mendingan saya jampe sendiri. Tuh orang saya juga sama istri saya. Nah itu tentang masalah ini maksud diantara menata rumah tangga sama anak nggak boleh galak. Emang ada perintahan muru auladakum bisolah. Idza balago sab'an sinin wa idza balago asra sinin fadribu alaiha kan gitu. Kata Rasul, merintah kamu pada anakmu untuk melakukan sholat. Kalau udah umur 7 tahun. Kalau udah umur 10 dia nggak mau sholat, 4.000 pukul. Pukulnya itu ghairu mubarihin dan maksudnya nasehatin. Bukan pukul lawan nafsu. Kayunya kecil. Nggak boleh sampai bikin dia luka supaya dia takut. Dan terbiasa sholat. Itu maksud ajaran. Berarti konsep fikih kita terapkan. Tapi tasawuf juga jangan ditinggalin. Ini maksudnya ada matlub, fil matlub cari. Nah ini la matluba bahasa pengertian la ilaha illallah yang terakhir la matluba bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang dicari, tidak ada yang berhak dicari kecuali Allah. Itu maksud pengertian lain. Matluba yang cari kan berarti kan apa aja yang kita cari. Tujuannya berarti Pak kalau kita nyari rezeki berarti kita ingin melaksanakan kewajiban kita sebagai pemimpin rumah tangga memberikan nafkah sama anak. Oh anak kita bandel, gak mau sholat.
yang namanya posisi kewajiban memberi nafkah seperti Allah sama orang kafir. Walaupun dia kafir, tetap Allah memberikan rezeki. Kita juga kalau sudah bisa mengikuti sifat Allah itu, berarti kita udah dekat dengan Allah. Belum jadi jaminan, rajin sholat, rajin zikiran, rajin puasa, rajin munggah haji. Kalau kita masih benci sama makhluk, itu yang sulit berarti ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa. Apa yang sulit, kalau Allah sudah menghendaki pasti bisa. Nah ini hati-hati apa ya, sekali lagi saya tekankan, kita yang udah rajin sholat, saya salut. Subuh sini banyak. Kalau di kampung saya paling ada berapa orang? 3. Di sini subuh udah. Saya sepanjang jalan saya merhatiin. Alhamdulillah di Bogor udah ada yang ngajar yang ke sini. Ya Allah subhanallah, selama itu makanya kalau sudah dari sono udah ajan saya udah ngeri, ketinggalan gua nih. Kalau masih sholawat saya masih aman gitu. Nah itu berarti alhamdulillah. Kalau di bumi ini Pak, kan Abu Jahal dulu pernah nantang Rasulullah, Muhammad, kau selalu mengancam kami dengan ajab, coba turunkan, gua pengen tahu ajab kayak gimana sih. Nantang sama Rasulullah. Kata Allah, bilang Muhammad, kalau masih ada kamu berdomisili di Mekah ini, aku akan tangguhkan azab siksa buat mereka. Artinya Pak, di suatu negeri, di suatu kampung, di suatu desa, ya, kalau masih ada orang yang mengingat Allah, yang tadinya Allah akan menurunkan azab menghancurkan bumi ini, Allah tunda. Kalau masih ada orang yang menyebut Allah, berarti kiamat masih jauh Pak. Ya. Kiamat masih jauh, kiamat kubur. Kalau masih ada orang yang rajin sholat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat hatinya pun sholat ya Pak ya. Udah bisa belum Pak hatinya sholat? Latihan Pak. Oh sama pacar kok bisa ingat, sama Allah kok enggak? Caranya tadi, bayangkan Allah. Nangis Pak. Saya dulu pernah di pesantren Pak. Saya dulu jam berapa ya? Jam kan subuh 4:30. Jam 4 saya udah pasang dulu, nggak ada alarm tiker. Nah kemudian di masjid Pak, sambil sholat begini saya, selawatnya apa aja, yang penting caranya untuk hati kita ke Allah. Saya suka begitu. Ummi, itu bukan sawalat, sairan ya. Ummi, ummi, akhirnya yang ada di pikiran saya kebayang ibu saya yang udah meninggal. Saya ngedoain dia semoga diampuni dosanya ya Allah. Jadi ke Allah nangis. Itu ngedoain orang, ya Allah ampuni dosa orang tua saya, kan gitu. Ummi, 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 ummi. Ngebayangin itu Pak. Ke Allah nanti sama. Makanya kan orang-orang yang kayak ajan atau ngaji Quran yang enak sambil dibayangkan enak. Itu caranya Pak ya. Itu biar muhadharah hatinya sama Allah. Bisa Pak. Walaupun kita udah tua pasti bisa. Caranya tadi ingat kebaikan Allah sama kita. Atau kita bayangkan, kita ingat orang tua, nanti ingat orang tua kita doakan, ya Allah semoga pahala saya dikasihkan sama orang tua. Itu juga bagian ibadah Pak. Jangan begini kalau orang tua saya udah meninggal, kita ngedoain orang tua, kita nyodakohin. Ini begini Pak, kalau sodakoh ada harta misalkan 10.000, saya mau sodakohin bapak saya, sodakoh buat bapak saya, nyodakohin bapak saya, kita dapat apa? Kita dapat kebaikan dari orang tua. Orang tua kita senang, ya Allah alhamdulillah. Karena orang tua di sana butuh makan juga, makannya adalah amal kita, gitu ya Pak ya. Maka kalau kita beramal, kalau kita sholat nih, ini buat kita kan. Orang tua nggak dapat apa-apa, cuma dapat kebaikan tuh. Alhamdulillah, orang tua anak lu mau sholat. Kalau kita nggak sholat, digebukin bapak kita. Kenapa ngebuk kok keras amat malaikat? Anak lu nggak mau sholat, lu nggak ngedidik dia, gitu. Nah kalau kita sodakoin ke orang, nih sodako bapak saya. Jadi itu malaikat bawa makanan nih dari anak lu ngirimin, gitu. Karena rohnya di iliun Pak, bukan dimakan. Ditaruh di gudang.
penyimpanan ruh namanya iliyun. Kalau bapak kita mukmin, kalau nggak mukmin, berarti kan di alam disijin dia buku gentayangan, begitu. Kalau yang mukmin bapaknya di iliyun, butuh makan, kita ngirimin makanya. Nanti itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Gitu itu ayatnya. Itu aja ya Pak ya. Udah 5:30 ya. Udah masuk. Ya, sambil tanya jawab udah dulu ini ya. Jadi di makna la ilaha illallah terbagi 3 ya, la ma'buda, la maksuda, la matluba. Jadi tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak dimaksud, tidak ada yang berhak dicari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat saya pengkajian pada pada subuh ini ya Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.